ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pembahasan kita sebagaimana di dalam judul, yaitu tentang sholatu ahlil a'dzar. Gitu ya, sholatu ahli al-a'dzar. Sholat ahli al-a'dzar. Sholatu ahli al-a'dzar. Artinya sholat orang-orang yang memiliki uzur. Maksudnya dia tidak bisa melaksanakan sholat itu sebagaimana mestinya gitu, karena dia memiliki uzur. Nah, orang-orang yang memiliki uzur di dalam sholat itu ada beberapa. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-marbo, orang-orang yang sakit. Yang kedua adalah musafir. Yang ketiga ada yang disebut dengan al-khaif, orang yang dalam kondisi ketakutan. Gitu ya. Nah, orang-orang ini, baik orang sakit, musafir, dan khaif, mereka mendapatkan rukhsah. Ada yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu melaksanakan ibadah tetapi tidak dalam bentuk yang semestinya. Kalau melaksanakan ibadah dalam bentuk yang mestinya itu kan namanya azimah. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, itu namanya azimah. Tapi kalau sholat zuhur hanya 2 rakaat saja misalnya karena safar, maka itu namanya rukhsah. Kita sering menyebutnya keringanan. Gitu ya. Dalam bahasa Arab, murah itu artinya rokhis. Rokhis itu murah. Nah, itu dari kalimat rukhsah artinya keringanan. Nah, setiap orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang khaif itu mendapatkan keringanan di dalam sholat, sehingga sholat mereka berbeda dengan sholat orang-orang yang dalam keadaan normal. Gitu. Nah, mereka inilah yang disebut dengan ahlul a'dzar. Gitu, ahlul a'dzar. Nah, di sini dikatakan ahlul a'dzar adalah al-mardha, orang-orang sakit, musafirun, dan orang-orang khaifun. Alladzina la yatamakkanuna min ada'i salat ala sifah allati yu'addiha ghairul ma'dzur, yaitu orang-orang yang tidak memungkinkan menunaikan salat sebagaimana orang-orang yang tidak memiliki uzur gitu. Maka syariat memberikan keringanan kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78 gitu ya. Ini kaidah umumnya adalah Al-Hajj ayat 78. Al-Hajj ayat 78. Di mana Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah berfirman apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini fid dini min haraj. Gitu. Al-Hajj 78. Pak Komandan. Damang Pak Komandan? Macet ya tuh, mulai macet kiri jalan. Eta opat jalur sadayana pinuh. Tapi Ustaz alasan mah di Eh, oh gitu.
Padahal ti pedes mah kari loncatnya. Atuh bener eta mah alasan berarti. Nah, di dalam Al-Qur'an Al-Hajj 78 Allah tidak menjadikan atas kalian kesulitan di dalam beragama. Makanya orang mempersulit agama itu bukan Allah tetapi diri kita sendiri. Gitu. Ini kaidah umumnya. Kenapa di dalam Islam ada apa? Ada yang namanya rukhsah. Kemudian kaidah umum yang lain dalam Al-Baqarah 287. Al-Baqarah 287. Ini umum ayatnya kita kenal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Al-Baqarah 287 terus At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Gitu. Fattaqullaha mastata'tum. Maka ada satu kaidah dari ayat-ayat ini, gitu ya. Ada kaidah dari ayat-ayat ini, kaidah fikihnya apa? Terambil dari ayat-ayat ini, kaidah fikih, kullama wujidatil masyaqqah, wujidati al masyaqqah, gitu. Kullama wujidatil masyaqqah, wujidat taisir. Wujida at-taisir. Setiap kali ada kesulitan, maka ada kemudahan. Atau kaidah yang lain al-masyaqqatu tajlibu apa? Tajlibu at-taisir. At-taisir. Nah, kesulitan membawa kemudahan. Ada lagi kaidah yang lain yang semisal al-amru, nih kagok al-amru idza ittasa doko wa idza, gitu ya, wa idza doko doko yadiku wa idza doko ittasa. Satu urusan apabila dia lapang maka menjadi sempit. Apabila dia sempit maka dia menjadi lapang. Nah gitu ya. Artinya agama kita itu mudah. Makanya Nabi mengatakan apa? Kata Nabi, ad-dinu apa? Ad-dinu yusrun, kata Nabi. Agama itu mudah. Mata nu ngahararesekeun mah saha? Urang. Gitu. Ya. Urang nu maot kudu tahlilan kan gitu. Lamun bulan mulud kudu muludan, padahal enggak ada hal seperti itu. Akhirnya keluarlah dana-dana yang tidak seharusnya gitu. Nah, itu kaidah ya. Nah, bisa dipahami ya? Itu kaidah yang terambil dari firman Allah Ta'ala yang pertama Al-Hajj 78, terus Al-Baqarah 287 dan At-Taghabun ayat 16. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan dalam ayat inna ma'al usri yusron. Nah, itu kaidah itu inna ma'al usri yusron itu kaidah. Nah, kaidah ini kemudian diterapkan dalam permasalahan sholat. Maka muncullah bab sholat ahlil a'dzar gitu. Sholat bagi orang-orang yang memiliki udzur. Kalau tidak ada kaidah ini, sulit kita nanti. Kesulitan. Kita tidak akan pernah memahami nanti bahwa ternyata bagi orang musafir itu ada keringanan-keringanan tertentu. Bagi orang sakit ada keringanan tertentu. Nah, lalu yang pertama, kaifiat sholatil marid. Gitu. Masuk kepada kaifiat sholatil marid. Tata cara sholat orang yang sakit. Kaifiat sholatil marid. Apa saja? Orang yang sakit
secara asal dia wajib sholat sambil berdiri kalau masih mampu. Ya, orang yang sakit selama mampu sholat berdiri maka dia wajib berdiri dalam kondisi apapun. Apakah maunya rande, gitu ya, atau misalnya dia berdiri sambil berbungkuk, atau mungkin dia sambil memegang apa? Tongkat. Selama sanggup maka berdiri. Kenapa? Karena berdiri itu bagian dari rukun sholat. Gitu, bagian dari rukun sholat. Tetapi gitu ya, andai kata dia betul-betul tidak bisa berdiri, maka boleh dia sholat sambil duduk. Gitu ya. Jadi yang pertama, orang yang sakit dia sholat sambil apa? Berdiri. Sholat qaiman mastata'a, artinya semampunya. Gitu, ini yang pertama. Kalau tidak bisa, maka dia sholat qaidan. Nah, sudah mulai ini masuk ke rukhsah. Kenapa? Karena yang seharusnya berdiri dia menjadi duduk. Nah, cara duduknya bagaimana? Itu bisa dengan cara bersila menghadap kiblat atau bisa dengan cara apa? Duduk seperti ini. Gitu. Nah, kadang-kadang orang duduknya di atas kursi. Padahal yang saya tahu Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Yang Nabi contohkan itu tetap duduk di tempat apa? Sholatnya sambil seperti ini atau sambil bersila, gitu. Adapun di atas kursi itu hanya untuk mereka yang berada di atas kendaraan, gitu. Baru di atas kursi, itu pun kalau kendaraannya tidak bisa berhenti dulu. Karena secara asal sholat wajib itu tidak boleh di atas kendaraan. Yang boleh di atas kendaraan itu adalah sholat sunnah. Adapun sholat wajib, dia wajib berhenti kemudian sholat dulu kalau memungkinkan. Kajaban naik pesawat terbang kan, yang atuh maknya keureun heula. Atau kereta api misalnya kan, tidak mungkin kan. Nah, baru boleh. Tapi selama mobil misalnya masih kayaknya bisa nyisi. Gitu. Jangan sampai sabar nyupir Allahu Akbar kan gitu. Tidak mau komo sabar naik motor misalnya. Sapar naik motor kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi duduknya itu sambil apa? Di bawah. Nah, kadang-kadang kita melihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dina kalalor sih kieu gitunya. Aya juga anu berdiri engke pas rek sujud calik heula dina kursi kieu. Kemudian itu saya tidak tahu apakah sah atau tidak seperti itu. Sudah saja duduk di bawah gitu sehingga ketika sujud pun dia masih bisa sujud di lantai. Karena secara asal sujud itu seperti itu, gitu. Nah, kalau dalam kendaraan naik kursi terjadi masalah. Cuma nanti ketika takbir dia berusaha mencari arah kiblat. Misalnya maju ke ditu, arah kiblat di ditu, maka menghadap dulu ke sana. Allahu Akbar. Setelah itu silahkan melanjutkan sholat kemana arah kendaraan melaju. Gitu, itu caranya. Nah, ketika dia tidak sanggup sholat sambil apa? Sambil duduk, maka ada cara yang ketiga, ala janbin. Apa ala janbin itu? Berbaringnya siga kumaha? Menyamping. Jadi belu entong waka nangkarak, komojong nang kuban mah misalnya. Nuju salat cenah nang kuban. Jadi ala janbin. Ala janbin itu ke samping, samping sebelah mana? Kanan gitu, samping. Kalau sudah tidak bisa seperti ini, maka terlentang. Nah, ketika terlentang, si kaki ke arah kiblat. Gitu. Kemudian si bagian punggungnya sedikit diangkat supaya wajahnya bisa menghadap ke mana? Ke kiblat. Lan? Nya munduk-dek, nya ngarengkol gitu. Ya. Ya, semampunya saja, gitu ya, semampunya saja. Kalau misalnya ruangannya dukdek.
Kumaha we cara nama nu penting selama nyawa di kandung badan mah dan dia sadar, sholat tidak boleh apa? Ditinggalkan. Gitu. Bahkan ketika mati pun tetap disolati. Jadi sholat mah dari semenjak balik sampai kita mati. Tidak boleh ditinggalkan. Gitu ya, itu jadi ala janbin. Nah, hadisnya dari Imran ibn Husain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholli qa'iman." Waalaikumsalam. Kata Nabi, "Sholli qa'iman." Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqaidan, kalau tidak sanggup maka duduklah. Fa illam tastati fa ala janbin, kalau tidak sanggup maka berbaringlah ke sebelah kanan itu. Nah, di sini dikatakan apabila keseluruhan gerak itu dia sudah tidak sanggup, gitu ya, maka sholatlah semampunya berdasarkan surat At-Taghabun ayat berapa? 16 tadi. Dan sholat tidak gugur dari orang yang sakit selama akalnya masih aktif, gitu. Walaupun dia sudah tidak bisa membuka mata, tetapi akalnya masih sadar, maka dia harus sholat walaupun hanya dengan pikirannya saja. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali, gitu. Kemudian orang yang duduk, sholat sambil duduk, bagaimana ruku dan sujudnya? Maka di sini dikatakan kalau betul-betul dia tidak bisa sujud seperti ini, maka ruku dan sujudnya hanya dengan membungkukkan badan. Dan bungkuknya sujud itu lebih rendah daripada bungkuknya ruku. Gitu ya. Jadi itu sebagai isyarat lah bahwa dia sedang sujud dan sedang ruku. Nah, kumaha lamun tonggong nate betul-betul heras gitu. Sujudnya kumaha. Jadi dia betul-betul gak bisa memunggukan ini. Kepala tuh bisa angguk, heras we. Maka dia berisyarat dengan matanya. Gitu ya, Allahu Akbar. Nah, gitu. Nah, kekereceman teh ulah sakana atau disangka kapereumpeunan ditiup hayo fiuh henteu. Itu teh keur salat eta teh. Iya. Pasien itu mungkin secara akal masih sadar. Ya. Nah, itu sebaiknya bagaimana? Diwudukan saja? Iya, diharewosan. Jadi diharewosan, terus lebat waktu sholat, terus ditayamumi. Dia ditayamumi. Dia silakan sholat. Tayamum tuh. Dalam kondisi seperti itu mah tuh kumah wudu, nah susah kan? Ya makanya di baju tadi semprot-semprot ya. Oh ulah. Kabarnya semprot-semprot tahu tidak? Itu kan dia termasuk orang yang tidak bisa menggunakan air gitu, orang seperti itu. Yang ngagoler di kasur kan? Iya. Sudah saja ditayamumi. Gak usah mau semprotan manuk, semprot. Nah, abi tinggal eta video eta aya. Anu naon? Oh gitu. Semprotan. Itu kan ada keringanan bagi orang-orang seperti itu. Iya. Kan ada keringanan. Tayamum itu bagi orang yang tidak mendapatkan air atau dia punya air tapi tidak bisa menggunakan air gitu. Maka ditayamumi. Kenapa harus disemprotan? Kalau yang di itu contohnya sih sebenarnya pasiennya belum parah. Oh, masih. Makanya kan air kapal di dia selang. Tapi dia masih bisa duduk dan semacamnya. Oh gitu. Tidak kita mempraktikkan tawen kita bisa dibaraskeun. Itu kan ya masyakoh itu. Gentos spray atunya. Beres nate. Ya nya. Oh, Niatna salat tapi tadi kieu. tama nyiksa eta mah. Bawa keur salat teh panas tiris tatenya. Iya. Atasnya tiri. Iya, gitu. Jadi memang seperti itu. Ya eta butuh ilmu tah teh. Eta meureun aya ieuna video film eta teh aya naonna pembimbingna meureun kan. Ya terus kenapa harus disemprotan siga kitu? Cukup dengan bertayamum gitu. Orang yang tidak sanggup itu rukhsah itu masuknya, tapi dalam bab toharoh gitu kan, dalam bab toharoh.
Nah, yang berikutnya sholatul musafir. Nah, ini ya. Ini sholatul marid. Nah, ini sholat al musafir. Nah. Sholat al musafir, gitu ya. Musafir, gitu ya, orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan di sini, perjalanan keluar kota tentunya. Dalam pandangan jumhur ulama, dihitung safar itu kalau si tempat tujuan itu minimal berjarak 80 km dari batas kota tinggal. Batas kota kita tinggal di mana? Misalnya batas-batas kota Bandung, gitu. Kemudian kita keluar dari kota itu, dari situlah mulai dihitung 80 km tujuannya itu. Sehingga misalnya batas kota Bandung keluar terus ke Garut 80 kilo kan, ke Tasik 100 kilo, ke Jakarta 200 kilo langkung. Sanes, tapi keluar dari batasan kota di mana kita tinggal, gitu tah. Kalau tujuannya perkara mubah, Gak apa-apa. Jadi orang yang mendapatkan rukhsah di dalam safar itu adalah yang safar taat, safar mubah. Yang tidak mendapatkan rukhsah itu adalah safar maksiat. Nah, ini menurut mayoritas ulama bahwa orang yang safar dengan tujuan maksiat, maka mereka tidak mendapatkan keringanan di dalam ibadahnya. Nya ngeunah we gitu, geus maksiat hayang ringan. Kan licik kata jelema teh. Tapi biasanya nu safar maksiat mah tara salat. Nya, lantaran salat mah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, itu pentingnya salat teh. Jadi dimanapun kita berada, walaupun jauh dari perkampungan dan rumah kita, insya Allah moal maksiat. Naon nu jadi benteng salat. Mata ketika kita safar, dimanapun kita berada, salat mah kudu disempatkeun. Kalau kita safar tidak sholat, biasanya maksiat. Gitu. Banyak orang yang ingin bermaksiat, dia safar dulu. Nah, termasuk safar-safar maksiat itu seperti dalam bulan Ramadan gitu kan. Manehna lapar, hayang tuang, safar heula. Eta teh meunang. Atau panganten anyar misalnya. Gitu. Aduh, aing ngalila kieu nungguan magrib. Ya nungguan maghrib lah, nih safar yuk ah. Nah, doraka yang seperti itu tidak berhak mendapatkan apa? Rukhsah. Karena itu hilah. Hilah itu mun bahasa orang mah modus. Gitu ya. Jadi safarnya modus. Nah, orang yang safar, maka yang keringanan yang berkaitan dengan sholatnya, yang pertama adalah qasru ar-rubaiyah. Mengqasar sholat yang 4 rakaat. Gitu. Ini rukhsah yang didapatkan. Qasru ar-rubaiyah. Ya. Jadi mengqasar salat yang 4 rakaat. Jadi anu 3, anu 2 mah teu dikosor kade. Bisi salat subuh dikosor 1,5 kena. Atawa jadi teu salat pisan meureunnya atawa sarakaat meureun. Maghrib 1,5 da 3 rakaat. Nah, jadi yang 4 rakaat zuhur, asar, isya. Itu saja. Nah, makanya yang namanya qasar ini, ilat atau sebab kenapa kita boleh mengqasar itu adalah safar. Bukan masalah kendaraan apa yang kita pakai. Maknya cenah naik kapal di qasar kene. Lain maknya. Atau dalilna ulah maknya. Nya indung ngasidulnya maknya gitu. Walaupun di zaman Nabi perjalanan itu dengan unta atau kuda dan di zaman kita dengan kereta api dan pesawat terbang, itu bukan menjadi alasan dikosor atau bukan atau tidak dikosornya. Yang menjadi alasan itu adalah safarnya. Gitu ya. Mau menggunakan kendaraan apapun, kalau itu sudah masuk kategori safar, maka boleh dikosor. Cuma tadi jaraknya kalau kota tujuan atau tempat tujuannya minimal 80 kilo. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama.
walaupun Imam Ibnu Qayyim mengatakan nggak ada patokan ini, katanya. Ya, jadi tergantung kepada adat atau uruf. Cuma kadang-kadang orang bingung hitungnya. Sok. Sampai ada orang yang melakukan perjalanan di Banjaran ka Ciparai dikosor. Itu menuju sapar cenah gitu. Tapi teu wani buka puasa. Nah, teu buka atuh. Oh, kan cenah berpuasa lebih utama. Lain berpuasa lebih utama meunang teu gitu di Banjaran ka mana? Ka Ciparai buka puasa. Lantaran permasalahan sapar kosor dengan iftar buka puasa itu sama gitu. Yang disebut dengan rukhsah. Kalau betul dari Banjaran ke Ciparai boleh dikosor, Waalaikumsalam. Gini sumping ini mah. Informan ya. Acok naon eta wakaf? Oh, atas inisiatif bahasa Iraha kan yang eta. Antum pernah di inisiatif itu? Hah? Oh gitu. Nggak, pantas asa pernah ninggal anak wae teu gaduh atas dik inisiatif. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi urusan rukhsah dalam safar itu bukan hanya berkaitan dengan qasar salat, tetapi berkaitan dengan iftar puasa juga. Kalau mereka berani dari Ciparai ke Banjaran mengqasar salat, kenapa tidak berani berbuka puasa juga? Gitu. Adapun wa antasumu khairul lakum itu tidak menjadi solusi. Gitu ya. Pertanyaannya boleh atau tidak, bukan mana yang lebih utama. Gitu ya. Bukan mana yang lebih utama antara puasa dengan tidak puasa, tetapi boleh tidak buka puasa. Antum orang Banjaran terus ameng ka Ciparai. Saberapa menit sih di Banjaran ka Ciparai? Saberapa kilo kita kira-kira? Gitu. Atau misalnya di dia ka Cimahi misalnya. Apakah itu masuk safar atau tidak? Apalagi sekarang sudah ada administrasi kota yang mungkin berbeda dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ketika mau haji dari Madinah ke Mekah itu kan sekitar 400 berapa kilo? 450 kilometer. Nah, ketika Nabi di Bir Ali gitu ya. Bir Ali itu dulu mah Zulhulaifah, itu Nabi sudah mengqasar salat. Nah, jarak antara Madinah dengan Bir Ali itu sekitar 9 kilometer. Nabi sudah mengqasar salat. Dulu mah Bir Ali teh di luar kota Madinah. Ayeuna mah Bir Ali teh di dalam Madinah gitu permasalahannya. Tapi tetap kan para jemaah haji mengqasar apa? Mengqasar salat. Karena jarak tempuhnya yang mencapai apa? 450 kilo gitu. Jadi nah 80 teh dalam pandangan jumhur ulama mah itu teh minimal. Kenapa? Karena gini, kalimat safar di dalam bahasa Arab itu tidak ada batasannya. Berapa kilo-kilo secara bahasa. Gitu. Imam Ibnu Qayyim kan kieu, dalam usul fikih satu kalimat itu harus dibawa ada 3 pengertian. Misalnya kita mau ngambil kalimat apa safar. Secara syar'i safar itu berapa jaraknya nggak ada. Gitu ya. Kemudian secara lugoh dalam bahasa Arab nggak ada batasan berapa jarak safar. Maka kata Ibnu Qayyim, ambillah kepada pengertian al-uruf, dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masing-masing katanya. Cuma banyak ulama yang mengatakan urufnya uruf saha. Gitu. Ya. Karena uruf setiap bangsa itu berbeda-beda. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita bingung. Makanya mayoritas ulama mengatakan kembalikan kepada urufnya orang Arab. Lantaran ini permasalahan pertama kali turun kepada siapa? Kepada bangsa Arab gitu. Nah, orang Arab itu dulu memandang safar itu kalau jarak perjalanan minimal berapa? 80 kilo gitu mayoritas ulama itu. Makanya abdi mah lebih tenang mengikuti pendapat mayoritas ulama ketimbang pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang memberikan bebas kepada uruf setiap tempat. Lantaran jadi bingung ke orang, cing orang Bandung sabaraha kilo mandang safar. Sok, aya nu apal teu? Nya, orang Jakarta mandang safar misalnya sabaraha kilo?
Jadi akhirnya menjadi nisbi gitu. Tidak ada patokan dan bingung kepada kita. Matak tadi dampaknya aya nu ti Banjaran ka Ciparai menganggap apa? Sapar. Padahal ngan sabaraha menit atuh kadinya mah. Tapi di satu sisi mereka mengkosor sholat, di sisi yang lain tidak mau berbuka puasa. Padahal kasusnya teh mirip, itu teh sama. Gitu. Bahwa jarak tempuh yang membolehkan berbuka puasa itu adalah jarak tempuh yang membolehkan kosor gitu. Ininya pembahasannya. Lamun menang di kosor di mana Ciparai ka Banjaran menang di kosor kuduna oge menang berbuka puasa gitu. Ya. Nah, matak abdi mah lebih mengikuti pendapat jumhur ulama bahwa dalam urufnya orang-orang Arab mereka mengatakan kosor itu kalau 80 kilo setelah kita keluar dari batas kota di mana kita tinggal. Gitu. Bukan dihitung dari rumah kita tinggal, tapi dari batas kota kita tinggal. Kan kota teh aya batasna kan? Kan di batas kota ini. Kan gitunya cek saya teh. Tommy J bisa. Apa? Di batas kota ini. Ku melihat wajahmu. Murojaah tunggu. Apa? Jadi ada ininya, ada batasannya. Nah, itu ya. Jadi rukhsah yang pertama yang berkaitan dengan sholat bagi orang yang musafir adalah mengkosor sholat-sholat yang 4 rakaat. Gitu, yang 4 rakaat. Nah, hukum kosor itu sendiri apa? Para ulama tidak ada khilaf di antara ulama bahwa kosor itu disyariatkan. Gitu ya, tidak ada yang menolak konsep ini. Dalilnya Al-Qur'an, Sunnah dan ijma. Gitu ya. Jadi dalil untuk kosor ini adalah Al-Qur'an, kitab gitu ya, Sunnah dan al-ijma. Jadi ini satu konsep di dalam agama kita yang sudah menjadi aksioma lah, gitu ya, kebenaran yang tidak terbantahkan karena ada ijma di sini. Jadi tidak boleh menolak syariat kosor. Hanya saja nanti mereka berpendapat mana yang lebih utama. Apakah mengkosor sholat atau mengitmam sholat. Gitu, itu jadi khilaf di antara ulama. Tetapi kosornya itu ada, para ulama tidak berbeda pendapat. Untuk Al-Quran sendiri surat An-Nisa 101 dalilnya itu. Ya, An-Nisa 101. Di mana Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan safar di muka bumi, falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa atas kalian, antak suruh minas sholati, mengkosor sholat. Cuma di sini bagi orang yang tidak ngerti ada iskal. Di sini ada kalimat in khiftum, kalau kalian merasa takut, an yaftinakumul ladina kafaru, bahwa orang-orang kafir akan mencelakakan kalian. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 101 ini seolah-olah kosor itu dibolehkan dalam kondisi merasa takut oleh orang-orang kafir gitu. Karena memang ayat ini dulu diturunkan dalam situasi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Oleh sebab itu, pernah suatu saat dalam kondisi normal, Nabi dan sahabat melakukan perjalanan tapi Nabi tetap dikosor. Maka Umar bertanya kepada Nabi, nah ada di ayat surat An-Nisa, maka kosor itu dibolehkan dalam kondisi takut gitu. Kita ini dalam kondisi normal tapi Nabi dikosor gitu. Umar bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita dalam kondisi normal? Kenapa Anda dikosor gitu? Ini dalam perjalanan ya. Maka Nabi mengatakan sodaqotun. Kosor itu adalah sedekah.
tasaddaqallahu biha alaikum, di mana Allah bersedekah dengan qasar itu kepada kalian, faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Gitu ya. Nah, dari hadis ini maka takyid yang ada di dalam surat An-Nisa 101 itu menjadi tidak berlaku. Gitu ya. Kalau dalam surat An-Nisa itu qasar itu dibatasi dalam kondisi takut, tetapi dalam sunnah Nabi maka lebih lapang. Qasar itu baik dalam kondisi takut maupun tidak takut, selama kita sedang safar maka boleh melaksanakan apa? Qasar. Jadi antum mau motoran boleh nggak dikosor? Temen kan motornya iya tuh. Iya motoran. Lamun safar naik motor, nah, nya. Lamun antum ke rumah motoran mah teu meunang. Katipu wae. Sugan teh geus pinter ngaji. Ya, artinya selama kita safar artinya ilatnya ada. Gitu. Tapi ti dieu kakiara condong mah rek dikosor. Atau antum masih abdi ti kiara condong ka dieu ngisi kajian dikosor heula misalnya. Jangan. Bedakan antara safar dengan zihab. Ada zihab, ada safar. Kalau zihab itu bepergian. Di dalam kota bepergian zihab namanya. Tapi kalau sudah keluar kota maka disebut safar. Safar itu artinya membuka, menyingkap. Kenapa? Karena dengan safar akhlak seseorang akan tersingkap. Gitu ya. Dan itu hanya terjadi ketika orang keluar dari kotanya. Gitu. Kanyahoan atuh. Keur kieu mah bager kabeh ge. Kayak geus motoran jauh mah sagala disumputkeun dahareun teh gitu. Nya sieun dipentaan gitu kan beak gitu. Tah, lamun antum hoyong ngukur akhlak seseorang nu aslina teh ketika apa? Safar. Lamun keur safar, keur naik motor memotoran egois, itu aslinya. Gitu. Dalam kondisi tidak safar maka kabeh tidak bager. Ada dua cara untuk kita mengetahui akhlak seseorang. Pertama safar dengan dia, yang kedua tidur di rumahnya. Iya, selama 3 hari misalnya, coba perhatikan di rumahnya seperti apa, itu akhlak yang sebenarnya. Gitu ya. Mata ustad mah kabeh ge katempona bager. Manya keur ceramah pika sebeleun moal aya atau ustad ceramah pika sebeleun. Nah, cek. Di tukang teh istrinya teh kanya, waduh kan gitu. Dan istri mah apa? Sagulung sagalang masalahnya kan. Makanya kata Umar, jangan kalian menilai akhlak seseorang sampai kalian safar dengannya atau kalian pernah bermalam di rumahnya. Gitu di minimal maksimal berapa lama? 3 hari maksimal. Nembe ka tohyan asli na teh siga kieu. Gitu. Dan itu pernah terjadi dulu di Mesir. Seorang Indonesia lah, dia mengidolakan seorang ustadz, orang Indonesia juga, sampai saking senang dan cintanya kepada ustadz itu dia minta izin untuk mulazamah di rumahnya. Diizinkan. Oh, ternyata katingali. Para bebersih, si ustadz nate jorok segala rupa lah gitu. Sampai akhirnya dari senang menjadi musuh itu dengan gurunya sendiri. Gitu. Makanya kenapa para ulama salaf itu ketika mau belajar kepada seorang ulama, mereka selalu berdoa, ya Allah tutuplah aib-aib guruku dariku. Dan berikan keberkahan ilmunya kepadaku. Itu adab ulama salaf. Berarti orang ini ekspektasinya terlalu apa? Tinggi. Seolah-olah ustadz itu sosok yang sempurna, paripurna. Padahal tidak ada yang sempurna dan maksum kecuali siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, makanya normal-normal sajalah kita mah ya. Kalau ada seorang guru kita hormati karena keilmuannya, bukan karena kita ta'assub kepada pribadinya. Kalau kita ta'assub kepada pribadinya, kecewa kita. Pasti kecewa. Tapi yang kita ambil adalah ilmu yang dia sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya gitu ya. Dari hadis yang tadi itulah kemudian muncul perbedaan pendapat mana yang lebih utama. Apakah kita mengambil rukhsah tersebut atau
atau kita tidak mengambilnya. Orang yang mengatakan itmam itu lebih utama, mereka berkata bahwa ini kan keringanan. Artinya keringanan itu kalau kondisi kita sedang apa? Sulit baru kita lakukan. Tapi kalau kondisi kita tidak seperti itu ya lebih utama itmam. Gitu ya. Tapi berdasarkan hadis ini pula, lihat kata Nabi, terimalah sedekahnya. Gitu kata Nabi. Ini perintah Nabi untuk menerima sedekah dari apa? Allah. Maka orang yang menerima sedekah dari Allah berupa qashar itu lebih utama. Kemudian bahkan ada yang mewajibkan qashar. Sebagian ulama, sebagian kecil ulama mewajibkan qashar. Kenapa? Karena perintah itu secara asal menunjukkan apa? Wajib gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau hidup dan melaksanakan safar tidak pernah ada riwayat yang sampai kepada kita beliau mengitmam sholat dalam kondisi safar. Selalu qashar. Abu Bakar sama, kemudian Umar pun sama. Nah, barulah di zaman Utsman bin Affan beliau safar tapi mengitmam ketika melaksanakan ibadah apa? Haji. Mau mengimami sholat duhur di Mina ketika itu 4 rakaat. Ibnu Mas'ud sampai protes. Kenapa 4 rakaat? Padahal Nabi, Abu Bakar, Umar melaksanakan 2 rakaat. Tapi di satu sisi Ibnu Mas'ud pun sholat di belakang Utsman 4 rakaat. Kemudian Ibnu Mas'ud ditanya, kenapa engkau 4 rakaat sholat? Bukankah engkau tadi mengatakan harusnya 2 rakaat? Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu kulluhu syarr. Berbeda itu buruk. Khilaf, perbedaan itu adalah buruk. Makanya beliau mengikuti Utsman bin Affan sebagai pemimpin ketika itu khalifah. Walaupun dalam hatinya beliau lebih cenderung atau condong kepada qashar. Karena Nabi, Abu Bakar, Umar ketika memimpin haji dan sholat di Mina itu 2 rakaat. Gitu ya. Nah, jadi dari perbuatan Utsman saja kita bisa melihat bahwa mengqashar sholat itu tidak wajib. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau wajib itu Utsman pasti akan mengqashar gitu. Tapi Utsman mengitmam. Nah, ini menunjukkan bahwa qashar itu tidak wajib tapi keringanan. Atau ada yang mengatakan afdoliyah, lebih utama. Karena tadi Nabi menyuruh untuk menerima. Nah, di sini dikatakan wali ana Nabi, karena Nabi wa khulafa'ahu dan para khulafa dawamu alaih, mendawamkan qashar. Dari Ibni Umar, beliau berkata, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safri. Aku menemani Rasulullah di dalam safar. Falam yazid ala rakaatain, Nabi tidak pernah lebih dari 2 rakaat hatta qabadahullah, sampai beliau wafat. Selalu 2 rakaat kalau dalam kondisi safar. Wa sahibtu Abu Bakar, aku menemani Abu Bakar, falam yazid ala rakaatain hatta qabadahullah. Sama, tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat sampai beliau wafat. Kemudian dia menambahkan juga Umar dan Utsman. Nah, di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar secara marfu ada hadis, sesungguhnya Allah sangat senang kalau rukhsahnya diambil. Gitu ya. Kama yakroh, sebagaimana Allah benci kalau maksiatnya dilakukan. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, mengqashar sholat ketika safar itu lebih utama ketimbang mengitmamnya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini membahas tentang ijma, gitu, bahwa ini bagian dari ijma'nya para ulama. Nah, ada pertanyaan dulu tidak? Ya, silakan. Terkawis duhur sareng asar pakai perjalanan teh Kabujeng kumaha? Kabujeng Maghrib. Dalam perjalanan. Ya, contoh di pesawat teh kan lami ya, misalkan memang memakan waktunya duhur sama asar bakal kelewat, jadi harus di pesawat itu sholatnya. Iya. Iya, tidak masuk qashar dan tak duhur. Tiba setelah maghrib. Jadi kan kalewat tak? Jadi dia berangkat, jadi berada di atas pesawat. Ya. Berada di atas pesawat. Posisi di zuhur sama asar. Boleh atau? Ya, jam 10. Tiba jam maghrib. Maghrib lah. Hmm. Jantan kan mata, jantan apa jadi duduk
Jadi sholat di pesawatnya gitu dulu. Iya, jadi dia boleh menggabungkan zuhur dan asar di pesawat itu, menjamak namanya, dengan cara dikosor. Dua-dua tuh. Iya, dua-dua kemudian dijamak. Karena kalau pas nyampe sudah maghrib berarti dia sudah kelewat waktu sholat, gitu kan? Karena dulu memang pernah ada satu masa di mana Nabi menggabungkan dari zuhur, asar, maghrib dan isya di waktu isya. Ketika terjadi perang Khandaq kalau tidak salah. Cuma kemudian hal itu tidak dilakukan lagi oleh Nabi. Mungkin ketika itu memang kondisi yang begitu darurat atau belum ada perintah menjamak seperti ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkannya dalam satu waktu. Nah, kalau sekarang nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin sudahlah sholat di pesawat itu gitu. Jadi jangan sampai kita menunggu sampai dulu pas maghrib gitu. Tapi sudah saja sholat di situ. Seperti kita berangkat umroh misalnya kan kadang-kadang waktu tehnya sok bingung. Lamun berangkat malam nanti siganu lami gitu. Kita berangkat malam di sini teh nepikeun ka 8 jam na pesawat teh masih keneh malam gitu nyampe di sana teh karena di sana kan lebih lambat 4 jam masalahnya. Jadi lamun berangkat jam 7 malam di Indonesia teh nyampe di ditu teh masih jam 2 wengi eta teh. Di dieu mah atos enjing-enjing gitunya sudah pagi tapi kita nyampe di sana masih malam. Ya sholat saja semampu kita. Tetap gitu kita mengikuti jam-jam yang ada saja. Iya, jadi kita mengambil waktu di mana kita berada gitu, tidak mengikuti waktu di Indonesia. Iya, itu yang di waktu kita ada di mana kita ambil di situ. Kecuali waktu-waktu yang memang tidak normal, seperti di kutub misalnya. Itu kan di kutub kadang-kadang malamnya berapa hari, siangnya berapa hari. Nah, bagi mereka yang hidupnya seperti itu, maka dia mengambil waktu terdekat dari kutub tersebut. Gitu, waktu negara terdekat yang masih normal lah waktunya. Berbuka pun sama seperti itu. Misalnya itu nah teu peuting-peuting gitu kan. Ya, burang we terus. Buka puasana kumaha, maka dia mengikuti waktu negara terdekat. Kalau negara itu sudah maghrib ya kita makan gitu. Bari nage naon hirup di kutub atunya. Eueuh gawe. Greenland. Nah, kemudian di sini dikatakan sholat yang dibolehkan untuk qashar hanya zuhur, asar dan isya. Tidak ada qashar untuk subuh dan maghrib secara ijma gitu ya. Karena Nabi dan sahabat pun seperti itu. Nah, kata Ibnu Abbas, Allah telah mewajibkan sholat atas lisan Nabi kalian fil hadar arba'an ketika tidak safar 4 wa fi safar rok'atain. Maka hal ini menunjukkan bahwa qashar hanya berlaku untuk sholat yang 4 rakaat saja. Lalu apa batasan safar yang dibolehkan kita untuk mengqashar sholat? Nah, di sini dikatakan batasan safarnya adalah 16 farsah. 16 farsah atau 4 burud. Kalau dimilkan itu sekitar 48 mil atau mendekati sekitar 80 kilo. Gitu ya. Jadi menggunakan ukuran farsah berapa tadi? Bukan, 16 farsah, 4 burud, terus 48 mil atau 80 kilo. 48 mil atau 80 kilometer. Nah, ini kira-kira katanya kalau berjalan kaki dengan perjalanan yang normal gitu ya, itu sekitar 2 hari gitu. Berjalan kaki dengan perjalanan normal. Berarti ke Garut 2 hari jalan nyampe nya. Nepinya? Apa gitu.
dua ka Garut. Garut kan 80 kilo ya kan? Eta teh Garut kota atau Garut Kidul 80 kilo teh. Mun Garut kota sabaraha? Kirang Garut kota mah nya. Sekitar 60 nya. Oh nya berarti 80 teh ka Papandayan. Nya ka Papandayan. Eta oge eta ge jalur normal, lamun jalurna ka Mojang mah 60 ka Papandayan teh. Sekitar 60 jalur ka Mojang mah. Ustaz ya itu naroskeun abdi teh nya. Saya kan sapar. Iya. Sampai berapa lama nih? Naonna teh? Saya melaksanakan sapar teh misalkan tujuannya ke luar kota. Oh, eta mah nanti masuk pada pembahasan iqomah. Iqomah atau istiton di kampung orang. Selama dalam perjalanannya itu mah kosor terus. Nanti seketika dia tiba di kampung tujuan, nah berapa lama itu mungkin pembahasannya di situ. Gitu ya. Tergantung. Kalau misalnya mau mengambil pendapat sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin itu, beliau mah selama sapar nepikeun ka sabaraha taun oge dikosor. Tapi kalau pendapat Syekh bin Baz, termasuk ini pendapatnya Imam Ahmad, bahkan pendapat Syafi'iyah juga, itu kalau tujuan kita tinggal di kampung orang itu 3 hari saja, maka selama 3 hari itu kita mengkosor. Ada tersibuk gitu maksudnya Ya. ada waktunya gitu kan. Asal ditetapkan bahwa saya di sini hanya 3 hari saja. Tapi kalau misalnya dia mengatakan abdi mah bade lebih dari 3 hari di dia teh, maka tidak ada kosor bagi dia. Tapi kalau misalnya dia tinggal dan dia belum jelas kapan pulang karena kesibukan, halangan, sampai dia teh belum bisa memastikan, maka selama itu pula dia boleh mengkosor dalam kondisi ketidakjelasan akan berapa lama dia tinggal, walaupun santai, walaupun dia santai, gitu. Ada kosor. Ya. Hanya dalam kondisi santai seperti itu jangan dijama. Kata Syekh Utsaimin boleh dikosor tapi lebih utama tidak dijama gitu. Benten kosor antara jama. Nantilah aya pembahasan soal. Ieu nya gitu. Heula atuh lah tadinya. Buru-buru wae. Tah matak tadinya jelasnya ukurannya 80. Dan kalau berjalan kaki dengan cara normal katanya berapa? 2 hari. Nah, ini ada hadis bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar beliau berdua suka mengkosor dan berbuka dalam perjalanan 4 burud atau 16 farsah. Nah, berarti selain Ibnu Abbas berarti memandang dan Ibnu Umar memandang bahwa yang namanya safar itu adalah ukurannya segitu gitu. Itulah yang menjadi alasan kenapa jumhur ulama memberikan batasan 80 kilo itu. Jadi uruf di situ urufnya orang Arab gitu. Ya, urufnya orang Arab, bukan uruf sembarangan gitu. Nah, adapun safar yang dibolehkan adalah dibolehkan kosor adalah safar mubah seperti untuk berbisnis gitu ya, atau jalan-jalan lah siga urang gini pagawean teh jalan-jalan wae. Dan safar wajib, safar ibadah seperti apa? Melaksanakan ibadah haji gitu, atau ibadah umroh atau jihad fisabilillah. Atau safar-safar sunnah. Seperti apa safar sunnah? Ziarah ke saudara gitu. Kemana? Lain ya mah menziarahi saudara misalnya gitu kan. Atau misal orang yang sedang sakit kita ziarahi. Atau safar umroh yang kedua kalinya, safar haji yang kedua kalinya kan sunnah kan. Nah, untuk safar seperti itu maka boleh kita mengkosor sholat. Adapun safar-safar haram seperti tadi safar ke puncak rek mut'ah misalnya gitu. Pak aya yang jemurungnya. Sangaran teh? Heri sangar. Heri Wiranto sa. Heri. Ternyata tujuannya ubah wisata. Iya. Tapi
Tujuan di sana. Berarti lain mubah atau kayak gitu mah. Ya sebenarnya Itu mah safar haram tujuannya candi tujuannya mah. mungkin ke suatu kota, Ustaz, ke contoh Jogja ya. Hmm. Jogja itu kan sebenarnya ada Malioboro dan sebagainya. Ya. Salah satunya kita ada tujuan ke candi. Ya jangan kita ke sananya. Jadi kita ngambil yang mubah-mubahnya saja. Tangke pas bagian kacan ini cicing we nabeus urang mah atau jajan. Iya we ta Harley-nya. Nya gitu. Asli. Oh, untuk kaluhur. Suka baru aja masukkeun tangan teh gitu kan. Gitu. Musyrik eta. Juga Pak Agus jeung Kang Usup teh kikituan. Kacepeng. Eta teh ngarah naon cenah? Ngarah jodoh. Jodoh. Musyrik. Nyata mah lamun di ditu mah di mana di Arafah mah di Jabal Rahmah teh geuninnya nya nu tulis ngaran teh. Nah, di mah di Candi Borobudur. Keun batur mah urang masa teu kudu lah kikituan. Parina geuna naonan dan itu kan tempat ibadah orang Hindu. Buddha. Di situ ada patung. Dalam keyakinan kita kan tidak boleh. Gitu. Nah, batur ge tara kikituan. Sok aya tuh orang Nasrani atau orang Buddha ke Istiqlal misalnya hayang dipoto di Istiqlal asa moal aya sigana teh. Nah, orang bet kudu kikituan bangga dengan tempat ibadah orang lain gitu. Geus rek dipoto mah atuh di mana? Ini di studio Yonas kan? Atau di dia gitu nanaon atuh. Nah, jadi nggak itu ya untuk yang haram-haram tidak boleh. Tapi ini pendapat mayoritas. Artinya ada yang minoritas walaupun maksiat boleh cina kosor. Kenapa? Ilatnya ada yaitu safarnya kan. Selama safarnya ada ya mau tujuannya apapun silahkan. Tapi kan safar itu keringanan yang Allah berikan dan itu tidak layak bagi pemaksiat gitulah. Dan Allah itu memberikan itu untuk mereka yang taat gitu. Nya matak tadi da jelema nu tara salat anu maksiat mah pasti teu salat. Da salat mah kecuali ya anu pura-pura salat lah, STMJ, salat terus maksiat jalan gitu. Nah, itu kan yang kemudian menjadi fawailul lil musallin teh kan itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Kata Syekh Utsaimin, an itu menunjukkan bahwa orang itu salat tapi dia bermaksiat juga seolah-olah dia lupa dengan salatnya. Gitu. Sehingga ada sebuah hadis riwayat Imam Tobari walaupun didoibkan oleh ulama tapi maknanya semakna dengan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa? Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari keji dan munkar maka tidak menambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini bagaimana orang yang berniat iqomah di tempat tujuannya? Berniat berdiam diri di tempat tujuannya. Berapa lama dia boleh mengqashar sholat? Barang siapa yang berniat iqomah maka harus ditafsil katanya. Pembahasannya harus ditafsil. Non tafsil teh dibejer beaskeun cak orang Sunda mah. Bagaimana penjelasannya? Pertama, kalau dia berniat iqomah secara mutlak, misalnya abdi rek ngalih we ke Jakarta, rumah teh, atau abdi membeli rumah kedua di mana? Di Jakarta. Yang di Bandung saya kontrakan, saya tinggal di Jakarta. Berarti dia iqomah secara mutlak. Maka orang seperti ini nggak ada qashar. Gitu ya. Atau misalnya dia iqomah semau dia rek sabaraha bulan ge pek bae gitu abdi mah di dia sakahayong abdi weh pindah tuh jadi warga Jakarta henteu tetap warga Bandung tapi abdi gaduh bumi di dia abdi mau tinggal semau abdi maka bagi orang seperti itu tidak ada qashar gitu dia harus itmam karena sabab yang membolehkan qasharnya sudah hilang. Nah kemudian yang kedua orang yang mau tinggal di sana iqomah lebih dari 4 hari. Nah, Hanabilah mah 4 hari batasannya, kalau Syafi'iyah 3 hari. Gitu ya. Lebih dari 4 hari. Misalnya abdi mah mau tinggal di Jakartanya
6 hari lah, seminggu gitu. Sudah ditentukan nanti hari ini akan pulang. Maka tidak ada kok qasar bagi orang seperti ini. Tidak ada qasar bagi orang seperti ini. Kemudian bagaimana orang yang mukim di tempat lain karena satu kebutuhan, gitu ya, satu kebutuhan, dan dia mengira, gitu ya, dia mengira-ngira bahwa kebutuhan dia itu tidak akan selesai kecuali setelah 4 hari, gitu ya. Maka orang seperti ini illa alla yanqadi illa ba'da arba'ati ayam. Berarti hari kelimanya dia masih berada di mana? Masih berada di kota tersebut. Karena dia mengira bahwa urusan ini hanya akan selesai setelah 4 hari. Berarti hari kelima masih ada di mana? Di sana. Nah, maka orang seperti ini tidak ada kok qasar. Berarti kan dia lebih dari 4 hari tinggal di sana. Naon ieu teh? Oh. Tulisan saya Ustaz Dani Latai As. Iya non isina perkawis non? Oh, kesehatan. Oh, Ustaz Abdurrahman Dani teh terapis anjeunna ti Bu Nabawi, belajarna ka saha? Di Mesir? Oh, di Yaman. Oh, nembe terang abdi mah menawi teh sanes. Konsep panas dingin teh kumaha maksudna? Oh, sifat tubuh, ngomongin tubuh. Sifat makanan, Jadi penyakit bersifat panas dilawan ku makanan dingin. Oh, sami jeung iya tuh Sinseh Kiki ge sami kitu nya. Masya Allah. Pengantarnya Profesor Dr. Rahmat Sugih, Guru Besar Ilmu Gizi Medik FKUI. Nah, alhamdulillah. Itu kanggo saha? Kanggo abdi. Bila abdi priyoginya anak hiji. Nah, di sini ada hadis bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mukim di Mekah dan beliau sholat di Mekah itu 20 rakaat. Berarti 20 rakaat itu 21 rakaat. Berarti sabaraha hari? 21 rakaat. 4 hari. Kan sadintenna 17. 20 kali sholat, 21 kali sholat. Sadinten kan 5. Berarti 4 hari. Nah, beliau sholat 20 sholat yaksiru fiha, mengkosor sholat-sholatnya itu selama 4 hari itu. Wadzalika, dan hal itu beliau datang pada subuh Robiah, subuh tanggal 4. Kan haji itu tanggal 8 ya. Nah, tanggal 4 beliau sudah datang. Gitu. Faqoma ila yaumi tarwiyah, maka beliau mukim di tempat itu di dekat Mekah ya. Sampai hari tarwiyah, berarti 4 hari kan? Berarti 4 hari. Fasholat subha, kemudian beliau sholat subuh di hari keempatnya itu, summa kharaja, kemudian keluar dari tempat tersebut. Nah, ini menunjukkan Nabi ketika mukim di satu tempat mau haji itu mengkosor sholatnya selama berapa hari? 4 hari di situ. Nah, ini menjadi patokan kalau kita mau ke Jakarta hanya 4 hari saja, maka selama itu pula kita boleh apa? Mengkosor. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari, misalnya saya di sana mau tinggal 7 hari, maka tidak ada lagi kosor karena sudah keluar dari konteks hadis tersebut. Maka di sini dikatakan barang siapa yang tinggal iqomah 4 hari atau kurang dari 4 hari gitu, maka dia
mengkosornya. Dan barang siapa yang tinggal lebih dari 4 hari itu maka dia mengitmamnya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Umar dan Anas bin Malik bahwa Ibnu Umar pernah ke Azerbaijan dan beliau mengqashar sholat selama 5 bulan di Azerbaijan. Ternyata kata Syekh bin Baz, kenapa beliau mengqashar sholat selama itu? Karena beliau berada dalam ketidakpastian kapan akan kembali ke Madinah. Kenapa tidak pasti? Karena ketika itu Azerbaijan dalam kondisi badai salju. Sehingga beliau terjebak. Kemudian Anas bin Malik itu sampai berapa lama itu? Kalau tidak salah bertahun-tahun ketika berperang melawan Romawi. Sama kondisinya dalam ketidakpastian. Berapa lama peperangan ini akan selesai. Maka dalam kondisi seperti itu Anas bin Malik mengqashar sholatnya terus. Nah oleh sebab itu kita pun sama. Ketika kita pergi ke Jakarta atau ke tempat lain dalam kondisi ketidakpastian kapan akan pulang ke Bandung, maka selama itu pula kita boleh mengqashar sholat kita. Adapun kita sekarang berangkat ke Madinah, kemudian kuliah 4 tahun di sana. Itu kan sudah ada target kita kan. Bahwa kita akan kuliah di sini sekian lama. Gitu. Maka tidak boleh lagi yang kuliah di Madinah mengqashar sholatnya bertahun-tahun. Nah, itu kalau kita berpegang kepada pendapat ini. Nah, di sini dikatakan dan orang boleh mengqashar apabila dia iqamah karena ada kebutuhan. Tanpa dia punya niat berpindah ke tempat itu atau dia tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari tetapi dia tidak tahu kapan urusannya akan selesai. Gitu ya. Maka orang seperti ini boleh seperti itu. Ada pertanyaan dulu tidak? Jadi Pak Agus kalau berdasarkan pendapat Hanabilah mah maksimal 4 hari gitu. Selebihnya tidak lagi dia mengqashar sholatnya itu kecuali tadi. Oh, jamak. Oke, atau jamak mah. Kan sering sapa, jadi bingung nih dari mana. Nah, ada kondisi-kondisi seorang musafir harus mengitmam, tidak boleh mengqashar. Dia harus 4 rakaat. Kapan? Kalau dia bermakmum kepada orang yang mukim. Ya, antum sedang safar, kemudian sholat zuhur misalnya dan si imamnya warga setempat. Dia kan 4 rakaat, maka kita wajib mengikuti imam. Gak boleh si imam berdiri lagi kemudian kita salam. Gitu ya. Kecuali kalau antum yang menjadi apa? Imamnya. Maka 2 rakaat salam, makmum yang tidak safar mereka berdiri lagi untuk menyempurnakan rakaatnya. Karena Nabi bersabda innama ju'ilal imam liyu'tamma bih gitu. Nah, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang itmam di belakang orang yang mukim padahal sedang safar. Maka Ibnu Abbas mengatakan tilka sunnatu Abi Al-Qasim. Itu adalah sunnah Abu Qasim. Siapa Abu Qasim itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita wajib itmam kalau kita bermakmum kepada orang yang kita tidak tahu. Kita ragu apakah dia seorang musafir atau seorang mukim, maka kita menjadi itmam. Gitu. Kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah itmam. Yang ketiga, dia wajib mengitmam sholat apabila dia ingat sholat hador ketika safar. Misalnya kita asar sedang dalam perjalanan. Kita lupa, tadi di rumah belum sholat zuhur. Gitu ya. Kita berangkatnya asar nih dalam perjalanan. Tapi ketika tadi di rumah poho can sholat lohor. Maka kita sholat lohor dalam perjalanan itu 4 rakaat. Gitu ya. Karena kita itu untuk mengganti sholat yang tadi ketika ada di rumah. Gitu ya.
Itu ya, hadisnya barang siapa yang ketiduran atau lupa dari sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Ustaz, berimam kepada yang mukim, tapi kita masuk. Kebetulan kita masuk mungkin di 2 rakaat terakhir. Ya. Kita apakah tetap qashar atau itmam? Karena si imamnya itmam. Jadi tambah gitu. Iya. Jadi misalnya kita masuk si imam sudah rakaat terakhir, berarti kita kekurangan 3 rakaat gitu. Jangan lumayan lah nambah rakaat teh. Enggak. Ya. Kemudian di sini dikatakan apabila seorang musafir tadi berniat untuk iqamah secara mutlaqah gitu ya, maka dia wajib itmam. Nah, jadi itu kondisi-kondisi di mana musafir wajib itmam. Nah, yang berikutnya baru Pak Agus. Baru berikutnya al-jama gitu. Kadang-kadang orang bingung antara jamak dengan qashar seolah-olah pembahasan yang satu gitu, padahal 2 pembahasan yang berbeda. Ari qashar mah meringkas salat yang 4 rakaat, ari jamak mah menggabung di antara 2 salat gitu. Yang digabung itu apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya. Digabung teh lain dihijikeun dalam satu niat, tidak salam heula kemudian salat lagi. Nah, kalau qashar itu ilatnya jamak ya. Kalau ilatnya safar, kalau jamak itu ilatnya adalah masyaqqah. Masyaqqah teh kesulitan. Sehingga jamak ini bisa kita lakukan baik ketika safar atau ketika di rumah sendiri. Jadi jamak mah tidak khusus bagi orang yang safar saja. Tidak safar pun boleh jamak. Kalau kondisi masyaqqahnya ada. Gitu. Sulit. Orang sakit misalnya. Ya. Ngobrol ya, Pak. Atau misalnya orang pergi ke masjid kemudian turun hujan besar. Sehingga sulit bagi dia untuk bolak-balik antara rumah dan masjid gitu kan. Maka dia boleh menjamak misalnya maghrib. Wah, hujan gede. Tos komat deui jeung isya sakalian. Gitu. Iya, atau misalnya dia orang yang sakit tidak bisa bolak-balik ke mana? Ke WC untuk wudhu misalnya. Maka dia boleh, misalnya orang stroke misalnya. Dia boleh menjamak salat walaupun di rumahnya sendiri. Ya, bisa dipahami kan? Nah, jadi ilat qashar itu adalah safar sehingga tidak boleh dilakukan kecuali oleh musafir. Adapun ilat jamak adalah masyaqqah. Maka dia boleh dilakukan oleh musafir atau oleh yang mukim selama masyaqqahnya ada gitu. Karena mau ditambah jalal mah, Ustaz. Nya, ari pajalal mah dijamak terus. Lantaran cenah Lantaran cenah dina Al-Qur'an oge waktu salat teh ngan 3 cenah kitu. Padahal 5 waktu salat. Saha? Istri antum? Murid Pak Jalal? Pantes atuh. Atuh kenging atuh meureun. Setuju teu praktek nu kamari? Ya, sok licik sorangan nya. Cik sorangan. Baheula mantan istrina Pak Jalal teh saha nu istri kaduana teh? Emilia Renita nya. Emilia Contessa. Emilia Renita pernah mengemukakan hadis-hadis keutamaan nikah mut'ah. Terus ditanya ari anjeun di mut'ah tuntu atuh abdi mah menjaga ifah cenah. Nah, menjaga ifah berarti mut'ah teh zina kan gitu ya. Dia sendiri mengakui tanpa dia sadari. Harusnya dia yang pertama kali di mut'ah atuh. Bahwa ketika mandi junub setiap butiran air itu akan menjadi cahaya nanti kan di surga.
Nah pisan atuh. Bapak yang mut'ah sekali maka keutamaannya seperti Hasan, 2 kali seperti Husain kan gitu. Atuh segut we meureun anu resep mah. Sampai ada anak-anak yang SMP katanya ya dibawa gini. Nah itulah. Tapi nu diangkat ke media teh. Ijeng fokusna teh pada pelecehan, tapi tidak fokus di ajaran Syiah. Nah, iya nu diangkat teh, da panyakit nama Syiah gitu. Sampai dia punya pemikiran seperti itu, penyakitna naon? Doktrin Syiah. Nah, kuduna angkat doktrin Syiah ulah dilindungi gitu. Nah, geus apal kieu bubarkeun Syiah teh kuduna mah. Nya atunya jadi penyakit masalahna. Itu. Jadi penyakit. Sok antum baca berita-berita HIV yang ada di Iran. Itu ngeri itu. Penyakit-penyakit HIV itu begitu meluas. Ngan hese ari geus doktrinaku agama mah. Gitu. Di satu sisi resep deui kan kanu kitu mah. Bakat ku hayang lain bakat ku butuh nama. Kan. Itu dalam mun halal mah kak rapi pangmimitina teh nya. Gitu. Nah tuh sahayang tidak menyenangi syahwat atunya. Tapi kita tidak melakukan teh karena kita tahu Nabi sudah mengharamkan sampai hari kiamat. Nabi mengatakan dulu aku mengizinkan mut'ah kata Nabi, dan Allah sekarang telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dan di antara sahabat yang meriwayatkan hadis keharaman mut'ah itu Ali bin Abi Thalib yang menjadi panutan Syiah. Tapi giliran ieu mah teu ditarima hadisna, dianggap hadisna palsu. Gitu. Masalah mengusap sepatu dalam wudu kan, itu di antara riwayatnya itu riwayat dari Ali, tapi Syiah tidak menerima. Jadi mereka hanya menerima hadis-hadis yang sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan walaupun palsu. Gitu. Nu penting mah sesuai jeung kahayang. Syiah mah gitu. Ya, makanya Syiah itu bukan Islam. Agama naon? Agama Syiah, Syiah mah. Ciga Ahmadiyah agamana Ahmadiyah lain Islam. Da Islam mah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mengatakan ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku kata Nabi. Matak lamun adep ngajieun KTP-na agama Ahmadiyah, ajukeun ka Kemendagri kan gitunya, ingin diakui sebagai agama gitu. Ulah Islam, da Islam teh kitu. Tapi bagi orang-orang liberal mah ini teh menjadi alat dan senjata bagi mereka untuk menyudutkan mayoritas kaum muslimin, dianggap kaum intoleran teh lah gitu. Tah ayeuna geus dampakna siga kieu mana orang-orang eta teh liberal teh. Ngomong teu gitu. Matak sok sebarkeun ieu pagawean Syiah. Siga Ade Armando gitu. Ade itu dek tah pagawean. Nya. Atau si Denny Siregar mah kan terindikasi kan? Terindikasi maneh nama. Terindikasi Syiah sia eta mah timbah heula. Gitu sok tah ieu kalakuan dulur maneh ieu teh. Korbanna loba gitu. Jempling geuning nya. Jempling. Silent sugon ribut di Cokro TV itu. Gitu. Mau orang-orang munafikun seperti itu. Dan mereka pasti deketna jeung kafirin orang-orang munafik. Mata jahidil kufar wal munafiqina waghlul alaihim. Itu kan perintah Allah kepada Nabi. Nah, jama itu menggabungkan antara dua salat tapi zuhur, asar, maghrib, isya. Kade bisi asar jeung maghrib atau isya jeung subuh eueuh eta mah. Bisi salat isya subuh atau salat subuh di waktu isya itu tidak ada. Nah, mana tadi teh poho deui we ah. Yang pertama yubahu asab bisapar alladzi tuqsaru fihi salat al jam'u baina zuhri wal asri wal maghrib wal isya fi waqti ihdahuma pada waktu salah satunya. Jadi boleh
zuhur di waktu asar atau asar di waktu zuhur. Kalau zuhur yang ditarik ke asar maka namanya jamak takhir. Kalau asar ditarik ke zuhur namanya jamak takdim. Itu pun berlaku untuk maghrib dan isya. Kalau kita mau berangkat nih safar setelah matahari tergelincir, artinya sudah masuk waktu apa? Zuhur. Maka tarik dulu asar kepada zuhur. Kita sholat di rumah. Sholat zuhur kemudian sholat asar. Tapi ulah dikosor karena belum safar. Tapi kalau sebelum waktu zuhur kita sudah berangkat, jam 11 kita berangkat misalnya. Kemudian masuk waktu zuhur. Nah, Nabi itu biasanya tidak langsung sholat zuhur. Tapi Nabi menunggu waktu asar, sampai asar datang. Maka Nabi menarik zuhur dan melaksanakannya di waktu asar. Ta etama menang dikosor. Kenapa? Karena dalam perjalanan. Gitu ya. Jadi kalau masih di rumah, asar tarik dulu ke zuhur, tapi tong dikosor. Tapi kalau sudah di perjalanan, zuhur ditarik ke asar, badai dijama dan dikosor eta sekalian. Jadi jamak kosor. Kenapa? Karena ilat dua-duanya ada di situ. Ilat masyakoh untuk jamaknya ada karena sedang safar, ilat safarnya pun ada, maka boleh dikosor. Tapi kalau tadi mah hanya ada ilat masyakoh, misalnya takut ini ya tidak keburu gitu waktu, makanya sok di ini dulu. Nah, di sini dikatakan apabila perjalanan dilakukan setelah matahari tergelincir, maka sholat zuhur dan asar dulu dijamak, kemudian baru melakukan perjalanan. Begitupun maghrib dan isya, gitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yaf'alu misla dzalika fil maghribi wal isya. Wa sawa'un akana sa'iran am nazilan. Dan jamak itu boleh dilakukan baik kita dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan kita sedang beristirahat terlebih dahulu di tempat-tempat singgah misalnya. Itu boleh. Kenapa? Karena rukhsah dari rukhsah safar gitu ya, itu ada di sini. Li'annaha rukhsatun min rukhsasis safar falam yu'tabar fiha wujudu sair kasairi rukhsasihi illa anal afdal linazil adamul jam'i. Hanya bagi orang yang sedang istirahat dalam kondisi tidak masyakoh gitu ya, maka lebih utamanya tidak dijamak. Makanya tadi kenapa si Utsaimin misalnya 4 hari kita di Jakarta misalnya, itu kan boleh safar, boleh kosor. Tapi lebih utama tidak dijamak karena kita sedang nyalse gitu, sedang nyalse. Tapi kan sedang safar kita kan, maka kosornya tetap berlaku, tetapi utama tidak dijamak gitu. Jadi dilakukan sesuai dengan waktunya. Karena masyakohnya ketika itu sudah selesai gitu. Nah, di sini karena Nabi tidak menjamak ketika di Mina gitu ya, tetapi Nabi tetap mengkosor di Mina, tetapi beliau tidak menjamaknya. Karena beliau sedang nazil ketika itu, sedang rereh lah nazil teh. Sebelum Nabi ke Arafah kan ke Mina dulu. Ya, dari Mekah kan ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, ke Mekah lagi, ke Mina lagi. Kemudian balik lagi ke Mekah. Kan itu perjalanan haji itu. Nah, ketika Nabi mau ke Arafah, Nabi di Mina dulu, rereh dulu. Nabi mengkosor tetapi tidak menjamak. Karena sedang rereh. Nah, jamak dibolehkan oleh orang yang mukim, tidak safar, mukim. Siapa mereka? Yang sedang marid, yang sedang sakit. Gitu. Yang apabila dia sholat pada waktunya akan menjadi masyakoh bagi dia, kesulitan. Maka orang seperti ini boleh menjamaknya. Seperti orang stroke gitu kan. Atau orang yang demam tinggi gitu. Itu berdasarkan ucapan Ibnu Abbas. Nah, ieu nu sok dijadikeun dalil ku siah teh hadis Ibnu Abbas ieu. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjamak di antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah. Artinya tidak safar. Gitu ya. Tidak safar.
bukan karena takut, bukan karena hujan. Ini menunjukkan dalam kondisi takut dan hujan, walaupun kita tidak sapar, boleh. Cuma untuk hujan itu kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah hanya berlaku bagi mereka yang sholat di masjid. Adapun yang sholatnya di rumah tidak berlaku jama gitu. Karena atau di rumah mah masyakohna naon, cicing di kamar gitu kan, hujan di luar, tapi kita di rumah tidak ada masyakohnya. Tetapi bagi yang di masjid jauh dari rumah ada masyakohnya, itu dia harus pulang pergi ke gitu. Nah, ketika ada di dalam riwayat yang lain, bukan karena takut, bukan karena safar. Nah, jadi di sini yang membolehkan jama itu pertama takut, hujan, safar. Maka hanya ada satu uzur yang tersisa, yaitu marad. Berarti Nabi ketika itu sedang sakit. Ya, Nabi ketika itu sedang sakit. Nah, dulu pernah ada ustadz yang mengatakan boleh ketika kita sibuk belanja, kemudian menjama, lah itu menang tuh. Itu tidak termasuk rukhsah sibuk belanja mah. Gitu, kecuali sibuk hajat, misalnya pernikahan, kriweuh. Nah, itu diantara yang membolehkan, itu bagian dari ibadah itu. Kemudian kita tidak bisa sholat tepat waktu, maka dijama. Tapi sibuk belanja di mall itu mah tuh satu hal yang tidak menjadi rukhsah. Makanya di sini dikatakan Nabi ketika itu sedang sakit. Kemudian orang yang di antara dalilnya bahwa Nabi pernah menyuruh wanita yang istihadah untuk menjama sholat. Nah, istihadah sakit bukan? Penyakit bukan istihadah. Apa itu istihadah? Aduh, itu bujangan. Antum bujangan, pantes. Pantes tak apal istihadah. Di bejaannya, ayeuna, darah wanita itu 3. Darah yang keluar dari kemaluan wanita itu 3. Ada darah haid, darah nifas, darah istihadah. Darah haid itu darah datang bulan. Nifas itu setelah melahirkan, dalam kondisi melahirkan atau setelah melahirkan. Yang ketiga istihadah, ini darah penyakit. Gitu. Nah, ada wanita yang di zaman Nabi itu ngocor istihadah nanti. Maka oleh Nabi disuruh untuk terus menjama apa? Sholatnya. Gitu. Nah, berarti Nabi tidak sholat itu karena sakit dulu itu. Walaupun ada sebagian ulama yang kemudian menafsirkan, itu mah Nabi saja supaya tidak memberatkan hamba. Itu yang dijadikan dalil oleh Syiah teh. Kunaon menjama wae teh. Nabi sok baheula di Madinah menjama gitu. Tapi apakah Nabi setiap saat menjama di Madinah? Pertanyaannya, apakah seumur hidupnya Nabi menjama di Madinah? Enggak. Nah, orang Syiah jadi seumur hidup. Gitu ya. Nah, orang Syiah itu ngerti bahwa Nabi itu sakit gitu, sehingga beliau menjamaknya. Nah, kemudian Nabi ditanya gitu ya, kenapa Nabi melakukan melakukan jamak ketika di Madinah? Beliau mengatakan supaya aku tidak mempersulit umatku. Artinya kalimat mempersulit itu berarti ada masyakoh tidak? Ada masyakoh berarti. Jadi hanya boleh ketika ada masyakoh. Maka di sini dikatakan ketika seseorang mendapatkan masyakoh, maka dia boleh menjamak sholatnya. Baik karena sakit atau karena yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih, selain yang tadi disebutkan, seperti terjadinya banjir, gitu ya. Terjadinya banjir, baik banjir air atau banjir tanah, atau terjadinya angin puting beliung, artinya bencana alam lah. Nah, dalam kondisi bencana alam seperti itu, maka kita boleh menjamak sholat. Nah, sampai situ sholat ahlul a'dzar, gitu ya, untuk orang yang safar gitu. Nah, nanti untuk orang yang khaif itu nanti ada yang disebut dengan sholat khauf ya. Ada orang yang sholat
Itu juga bagian dari ahlul akbar. Tah sampai di ya Pak Tarasanda satacan ditutup. Silakan. Ya. Kalau misalnya lagi sama perjalanan keluar kota gitu, itu tuh zamannya teh kan ada jamaah takdim kan dari awal ya. Ya. Niatannya dan di hari kosong. Kami pas itu pas pergi ke lokasi di zaman teh pas di lokasi apa di perjalanan? Ya, tadi kan dikatakan kalau misalnya kita sudah sampai di lokasi, kemudian kita rineh cek orang Sunda mas santai, maka lebih utama tidak dijama. Karena masyakohnya sudah hilang. Gitu. Ya, walaupun boleh karena dalam posisi sedang safar, tetapi masyakohnya karena masyakohnya sudah tidak lagi seberat dalam perjalanan, maka lebih utama untuk tidak dijama. Gitu. Ya. Di daerah saya ada seorang ustaz. Beliau setiap sholat wajibnya double. Jadi isya 8, subuh 4. Ngarah naon? Saya nanya nih, Ustaz, nah sholatnya double wae. Habisnya menuju zaman SMA, cara sholat. Tidak ada kodok bagi sholat yang sengaja ditinggalkan. Kata Aisyah, kami diperintahkan mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Eta mah tobat ya atos. Tidak perlu. Cing sok dihitung sabaraha rakaateun gitu. Nya. Nya pas abi ningali teh, di opat deui. Nya panasaran gitu. Atuh sanes ustad nu kitu mah. Nya. Nya. Eta sanes ustad nih gitu mah. Berarti teu ngartos eta. Naon eta? Sampo Ustaz. Oh, sampe nya atuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Atas tamatnya teh deui taraskeun. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya abdi nyungkeun hijinya. Pak Agus abdi nuju ngedit deui buku, nuju nulis deui buku. Ayeuna mah tentang konsep sahabat Nabi dalam konsepsi Ahlus Sunnah lah. Judulnya Manusia Terbaik. Untuk mengenalkan sahabat Nabi teh siga kumaha gitu dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kan dalam pandangan si Ahmad dimurtadkeun. Nah, dalam Ahlus Sunnah siga kumaha. Oke. Sugan